Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah Islam telah sampai pada kita semua. Sahabat Asyifa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan juga kebatilan. Ya, peristiwa itu adalah peristiwa Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua setelah hijrah. Perang Badar terjadi karena ketika itu Abu Sufyan dan juga kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah merampas harta-harta orang-orang muslim yang hijrah ke Madinah. Dan harta yang mereka rampas ini hendak dijual ke negeri Syam. Nah, umat muslim yang mengetahui hal ini berniat untuk mencegat Abu Sufyan yang telah pulang dari Syam menuju Mekah. Nah, kaum muslim ini berencana untuk mencegat Abu Sufyan di tempat yang namanya Badar. Kenapa dipanggil Badar? Karena di situ ada sebuah sumur. Nah, sebuah sumur namanya Sumur Badar. Nah, umat muslim kemudian menuju Badar sebanyak 313 atau 314 orang. Nah, Abu Sufyan yang mengetahui hal ini berniat memanggil bantuan dari Mekah, dari orang-orang Quraisy. Orang Quraisy kemudian menerima permintaan dari Abu Sufyan dan mengirimkan 900 sampai 1000 orang pasukan untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, sesampainya di Badar, akhirnya kaum muslimin dan juga kaum kafir Quraisy ini berhadapan. Kebiasaan bangsa Arab pada saat itu adalah sebelum peperangan biasanya mereka mengutus masing-masing dari pihak mereka ini untuk berduel. Akhirnya dipilihlah 3 orang dari masing-masing pihak. Dari pihak Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya mengutus kaum Ansor, tetapi karena kaum kafir Quraisy menolak dan mereka tidak ingin berduel dengan orang yang tidak mereka kenal, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti 3 orang ini dengan kaum Muhajirin. Nah, dari kaum Muhajirin ini ada Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga ada Ubaidah. Dan dari pihak kafir Quraisy ada Walid, ada Syaibah dan juga Utbah. Nah, ketika duel dimulai, ternyata pihak muslim ini memenangkan duel tersebut. Ketiga duel tersebut dimenangkan oleh pihak muslim. Tetapi Ubaidah ini terluka berat dan akhirnya mati syahid. Nah, setelah duel berakhir, barulah peperangan dimulai. Ketika peperangan dimulai, pada awalnya pasukan muslim ini terdesak. Karena pasukan muslim ini kalah jumlah. Bayangkan 313 orang melawan 900 sampai 1000 orang. Nah, karena mengetahui pasukan muslim ini terdesak, Rasulullah SAW akhirnya meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doanya. Nah, doa Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus 1000 malaikat untuk membantu pasukan muslim. Kemudian Allah tambah lagi menjadi 3000 malaikat. Dan juga Allah utus lagi menjadi 5000 malaikat untuk membantu berperang
kaum muslimin, membantu kaum muslimin berperang. Hingga pada akhirnya pasukan muslimin menang melawan kaum kafir Quraisy. Nah, pada hari itulah terlihat jelas bahwasanya pasukan muslim adalah pihak muslimin adalah pihak yang benar, dan juga pihak kafir Quraisy ini adalah pihak yang batil. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kebatilan. Nah, kisah dari perang Badar ini hikmahnya adalah yang pertama, bahwasanya kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu hambanya selagi hambanya ini menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu dan juga menetapkan langkah-langkahmu. Kemudian hikmah selanjutnya adalah kita selalu bersabar atas segala perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, pasukan muslim harus berperang dalam keadaan berpuasa ketika itu. Tetapi pasukan muslim tetap bersemangat karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasukan muslim ini sangat bergairah untuk melaksanakannya. Walaupun waktu itu nyawa yang menjadi taruhannya, tapi pasukan muslim tetap bersemangat karena pasukan muslim ini sadar, orang-orang muslim ini sadar bahwasanya di balik perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada kejayaan. Di akhir peperangan, pihak yang syahid dari kaum muslimin itu ada 17 orang. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy ini ada 70 orang yang meninggal. Termasuk di dalamnya adalah Abu Jahal. Ada kisah unik di dalam perang Badar ini. Di dalam perang Badar ini Abu Jahal kehilangan nyawanya. Dan ternyata yang membantu membunuh Abu Jahal ini adalah 2 orang anak berusia 11 sampai 13 tahun. Mereka menerobos pasukan musuh dan akhirnya bisa membantu mengalahkan Abu Jahal. Sampai akhirnya Abu Jahal ini dikalahkan oleh pasukan muslim. Ya. Maka kita sebagai calon penerus Islam ini maka harus selalu bersemangat, ya. Harus selalu bersemangat untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW sampai nanti hari akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.